Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Lentera Malam yang disiarkan langsung dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Malam ini kami menyapa Bapak Ibu kembali dan kami berharap bahwa Bapak Ibu tetap setia untuk menantikan ibadah pada malam hari ini dan kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Untuk edisi kali ini, firman Tuhan akan kita dengarkan, akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Julianus Tandisau dengan tema Belas Kasihan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Pendeta, apa kabar? Silahkan, boleh pakai mic-nya. Kabar baik. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di Lentera Malam pada malam hari ini. Ya. Di sebelah sana ada teman kita, ada Julia dan Ella yang akan membantu kita dalam puji-pujian pada malam hari ini. Dan untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara pribadi, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pokok-pokok doa Bapak Ibu ke dalam live chat atau ke nomor hotline dari Solideo Rantepao Channel 0822 1019 13. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Satu lagu mengantar kita dengan judul Penolong yang Setia. Selamat beribadah. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yesus penolong yang
Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita bersama renungkan. Mari kita mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan dalam surga, Tuhan yang penuh kasih, yang setia memelihara hidup kami. Layak Allah syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu, sebab besar kasih setiamu selalu menuntun langkah hidup kami. Kami dimungkinkan lagi ya Tuhan menghadap hadirat-Mu dalam kesempatan ibadah ini. Firman-Mu akan kami baca, kami dengarkan, untuk kami renungkan. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah kami dengan hikmat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami manusia yang berdosa, namun dalam Kristus kami telah ditebus. Biarlah melalui karya keselamatan Tuhan kami Yesus Kristus, kami dilayakkan untuk firman-Mu yang akan kami baca, akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini. Berilah kami hati yang rindu untuk lebih dalam mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kembali kita baca untuk kita renungkan saat ini sesuai dengan tuntunan renungan harian Toraya dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Amin. Firman Tuhan. Disebutlah kita orang yang berbahagia yang mendengarkannya dan setia memelihara atau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar kata atau istilah retreat. Bahkan mungkin tidak sekedar mendengar, mungkin pernah ikut dalam kegiatan tersebut. Bahkan mungkin pernah menjadi panitia atau tim kerja kegiatan retreat. Tentu kita sepaham bahwa istilah atau kata retreat berbeda dengan rekreasi. Dan penekanan perbedaan bukan hanya soal
Tentu bukan soal durasi waktu, tentu bukan soal tempat, tetapi lebih pada makna atau tujuan dari kegiatan retreat. Sebagaimana sering kita artikan, retreat itu adalah kegiatan mengasingkan diri dari kesibukan, dari pekerjaan, dari rutinitas ke tempat yang sunyi untuk lebih banyak mendekatkan diri atau mengevaluasi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita hari ini sepertinya memang lebih berkesan dengan momen atau peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Seperti yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia di judulnya, di situ dituliskan Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun renungan kita malam ini kita akan fokus untuk melihat kegiatan sebelum momen atau waktu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, atau ayat-ayat sebelum masuk di ayat tersebut. Dituliskan bahwa para murid atau rasul, lebih tepatnya dalam hal ini rasul, telah kembali dari pengutusannya. Kini mereka berkumpul kepada Tuhan Yesus yang merupakan pusat dari kesatuan mereka. Lalu mereka mulai melaporkan apa yang telah mereka jumpai dalam pelayanan pengutusan Tuhan Yesus kepada mereka. Tentu dalam laporan, ibaratnya laporan KKL, ada yang melaporkan hal-hal yang menyukakan, menyenangkan, dan pasti juga ada hal-hal yang menyakitkan, menyusahkan, dan banyak hal yang mereka tentu curhatkan kepada guru, kepada Tuhan Yesus, tentang suka duka perjalanan pelayanan yang ditugaskan kepada mereka. Tuhan Yesus melihat bahwa untuk lebih banyak curhat atau kita pinjam istilah sharing pelayanan tidaklah terlalu efektif dengan banyaknya orang yang datang dan pergi. Sebagaimana kita tahu bahwa di mana Tuhan Yesus berada, dan ketika orang tahu, mereka datang berbondong-bondong. Ada yang datang membawa temannya yang sakit, ada yang datang mendengarkan ajarannya. Sehingga dalam situasi itu, dalam situasi laporan KKL murid-murid, tidak terlalu efektif untuk ada timbal balik, komunikasi yang timbal balik. Murid-murid melaporkan apa yang mereka telah alami, dan guru atau Tuhan Yesus memberikan respon atau semacam masukan dari apa yang telah mereka jalani. Lalu kalau kita perhatikan pembacaan kita, tanpa membentuk tim kerja, tanpa membentuk panitia pelaksana untuk mengadakan retreat, Tuhan Yesus mengatakan, mari kita retreat. Ya, saya pakai istilah itu. Mari kita ke tempat yang sunyi, dan di sana untuk beristirahat seketika. Ayat 31. Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ini suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid. Mereka diajak retreat. Ya, seperti kalau anak-anak muda, ayo retreat. Dengan dramanya, yeay, kita mau retreat. Tapi kemana? Jelas dalam bacaan kita dikatakan mereka ke tempat yang sunyi. Lalu mereka berangkat. Saya membayangkan bahwa tentu dalam perjalanan itu, di perahu itu, sambil menyisir pantai itu untuk mencari tempat yang sunyi, cerita yang sebelumnya asik, perjalanan pelayanan mereka dilanjutkan sambil berjalan atau sambil mendayung perahu mencari tempat yang sunyi seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kesempatan mereka untuk menyampaikan lebih banyak lagi
hal-hal yang ingin mereka sampaikan kepada guru. Dan juga kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk merespon, menilai kisah-kisah perjalanan mereka. Kita lihat bahwa tujuan yang lain dari retreat ini atau perasingan ini adalah bagaimana murid-murid memanajemen suatu pekerjaan dengan teratur atau dengan baik. Kita lihat sebelumnya bahwa mereka bekerja dalam keadaan tergesa-gesa dan akhirnya itu membuatnya tidak teratur. Karena orang banyak datang silih berganti, makan pun sudah tidak sempat. Ini bisa membahayakan tubuh mereka yang lelah pulang dari pelayanan pengutusan itu. Saudara-saudara, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya tubuh yang lelah itu istirahat. Tubuh yang lelah perlu istirahat. Bukankah Tuhan sudah mengatur waktu dengan sedemikian hikmatnya agar kita bisa istirahat bila memang waktunya istirahat? Kita boleh buka Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat yang kedua. Di sana kita menemukan perkataan Tuhan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ia memberikannya kepada mereka, kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mengapa demikian? Karena kualitas tidur orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu baik. Itulah berkat waktu tidur. Rupanya tidur ada berkat di sana. Yakni tidur pulas, tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu didapat melalui lelah bekerja seharian. Ada juga orang-orang yang berpendapat begini, istirahat yang cukup merupakan cara untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Istirahat yang cukup setengah dari pekerjaan itu terselesaikan. Juga selain istirahat, sebagai makhluk individu, makhluk pribadi, jiwa kita butuh yang namanya kesendirian. Tetapi kesendirian yang berkualitas perlu kita isi ketika kita mau melakukan kesendirian atau mau menepi dari keramaian. Kesendirian yang berkualitas adalah kesendirian yang diisi untuk mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi perjalanan kita sejauh mana hal-hal yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Atau mungkin kita katakan kesendirian adalah kesempatan untuk melihat apa penilaian Tuhan terhadap kehidupan yang kita jalani. Apa yang Tuhan mau katakan dari keseharian hidup kita. Jangan-jangan kita hanya menghabiskan waktu dengan kelelahan yang tak bermakna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau waktu bisa ditetapkan dan diatur untuk setiap hal, banyak pekerjaan bisa terselesaikan dengan sangat mudah. Tetapi ini yang masalah bagi murid-murid. Orang datang silih berganti tanpa peduli aturan, tanpa pikir bahwa mungkin ini waktunya bagi murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus untuk makan atau istirahat. Mereka kurang peduli dengan itu karena berbagai kebutuhan mereka ingin segera dipenuhi. Sehingga hal kecil pun mereka tidak dapat mengerjakan seperti makan, istirahat seketika,
dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi esensi atau inti dari retreat ini, pengasingan diri ini. Selain kesendirian, mereka perlu mengenal belas kasihan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di keempat Injil, semua mencatat bahwa pengasingan itu atau rencana untuk mencari tempat yang sunyi itu terbaca oleh orang banyak. Lalu secara sengaja mereka menempuh perjalanan darat untuk bertemu atau menemui Tuhan Yesus yang sedang mencari tempat yang sunyi bersama dengan murid-muridnya. Begitu semangatnya orang banyak itu sehingga dikatakan mereka lebih dahulu sampai di tempat yang mereka tuju. Dan begitu mendarat, Tuhan Yesus dikatakan dalam bacaan kita melihat sejumlah besar orang banyak itu. Dan itu yang dikatakan di ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Apa yang menggerakkan hati Tuhan Yesus? Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Belas kasihan ini segera diikuti dengan lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lihatlah, sungguh banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Sekalipun ke padang gurun, tempat yang tidak mengenakan, tempat yang jauh dari keramaian. Namun kita menyaksikan bahwa dan kita mengaminkan bahwa kehadiran Kristus akan mengubah padang belantara menjadi firdaus. Mereka tampak penurut dan bisa diatur seperti domba, dan juga bersedia diajar, tetapi mereka tidak mempunyai gembala. Mereka penurut seperti domba. Tidak ada yang memimpin dan membimbing mereka dengan cara yang benar. Tidak ada yang memberi mereka ajaran yang baik. Oleh sebab itu, dalam belas kasihan Yesus, Tuhan Yesus, ia tidak hanya mengajarkan, tetapi juga menyembuhkan. Ia tidak hanya menyembuhkan, tetapi memberitahukan hal-hal yang berguna kepada mereka. Dan tentu kita percaya bahwa ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka itu adalah sesuatu yang pasti baik, sesuatu yang berguna untuk mereka pelajari atau untuk mereka lakukan. Ya, tapi kan ini terganggu retreatnya murid-murid. Tentu ada yang kecewa. Kayaknya mungkin perlu dijadwal ulang ini retreat ini. Kesunyian dan istirahat hanya berlangsung dalam perahu ketika sedang mencari tempat yang sunyi itu. Tidak terlalu banyak waktu untuk istirahat. Sekalipun saya bayangkan bahwa sambil mereka menyisir pantai tadi, ada yang mungkin sudah tertidur dan bergantian untuk mengendalikan perahu menuju ke tempat yang mereka tuju. Namun perhatikanlah bahwa justru apa yang terjadi di sini itulah yang menjadi inti yang mau ditekankan Tuhan Yesus dalam semangat pelayanan atau dalam pekerjaan pengutusan pelayanan mereka, yaitu mengenal belas kasihan Allah. Pengajaran yang tidak diajarkan secara kata-kata, tetapi langsung diteladankan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan, Tuhan Yesus menyambut mereka dengan belas kasihan. Sekalipun sekali lagi murid-murid mungkin ada yang tidak nyaman
Karena mereka telah dijanji akan beristirahat. Mereka akan ke tempat yang sunyi. Tetapi malah tempat itu menjadi ancaman bagi mereka karena tak lama setelah itu tentu mereka orang banyak ini membutuhkan makanan. Dan itu peristiwa yang diceritakan di ayat-ayat selanjutnya. Keteladanan Tuhan Yesus dalam melayani dengan belas kasihan itulah yang menjadi penekanan penting dalam hidup pelayanan bagi murid dan tentu bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita artikan belas kasihan itu suatu perasaan yang menggerakkan hati sanubari orang. Perasaan ini membuat seseorang merasa sedih melihat penderitaan dan kemalangan sesamanya, disertai dengan dorongan yang kuat untuk menolong. Dan belas kasihan ini yang dinampakkan Allah dan kita saksikan dalam Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Belas kasihan Tuhan Yesus. Belas kasihan inilah yang menjadi perenungan penting kita malam ini. Belas kasihan Tuhan Yesus tidak sekedar prihatin atau kita bisa bahasakan simpati. Tetapi dengan apa yang dialami dan dirasakan orang banyak itu atau secara umum manusia, melainkan belas kasihan Tuhan Yesus adalah belas kasihan yang berbaur dengan mereka, atau kita bahasakan menjadi sama dengan manusia, menempatkan diri seperti yang dialami oleh orang banyak itu atau manusia, dan memberi pertolongan kepada mereka, atau kita bahasakan dengan istilah empati. Tidak sekedar simpati, tetapi dia empati. Nampaklah empatik Tuhan Yesus dalam belas kasihannya itu dengan memulihkan mereka, mengajarkan mereka. Ini tindak lanjut dari belas kasihan Allah. Belas kasihan Tuhan Yesus, belas kasihan yang memulihkan, belas kasihan yang menunjukkan arah yang benar. Tentu kita sadar semua bahwa setiap kita atau setiap manusia pada umumnya dalam dirinya ada belas kasihan, diperlengkapi dengan belas kasih. Namun seringkali belas kasih kita sebagai manusia hanya sebatas prihatin atau pinjam istilah yang tadi, simpati. Tentu juga ada orang yang telah naik level atau lebih dalam lagi levelnya dengan belas kasihan yang empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan atau dialami orang yang sedang menderita, misalnya dengan berbagi apa yang dimiliki. Tentu itu baik, sangat baik. Namun perlu pula direnungkan bahwa kadang kondisi orang yang memberi belas kasih itu dan orang yang menerima semakin mempertajam kesenjangan antara keduanya. Belas kasih manusia ini, pemberi dan penerima, mempertajam kesenjangan antara yang memberi dan menerima. Apalagi bagi mereka yang tujuannya untuk popularitas. Banyak orang yang memberi pujian. Si pemberi tampak makin besar, makin baik, makin soleh, dan makin dipuji. Sementara si penerima makin terlihat rendah, hina. Inilah yang membedakan belas kasih Allah dengan belas kasih manusia. Sekali lagi saya mengatakan bahwa belas kasih Allah adalah belas kasih yang memulihkan manusia, bukan makin membuatnya rendah, bukan makin membuatnya hina. Bukankah kita percaya, bukankah kita telah menerima dengan iman bahwa dalam Kristus belas kasihannya itu telah mengangkat kita dari keadaan kita yang hina menjadi anak-anaknya, menjadi anak, status sebagai anak. Bukankah itu sebuah jabatan, sebuah pemberian yang luar biasa, yang memulihkan.
Ibu bapak saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, inilah tanggung jawab dan sekaligus sukacita kita mewartakan Injil Kristus, supaya semakin banyak orang mengenal belas kasih-Nya yang empati dan memulihkan itu, dan orang yang mendengarnya, orang yang menyaksikannya menjadi percaya, sehingga yang bergumul dalam berbagai persoalan hidup segera dipulihkan. Karena bagi mereka, bagi kita yang sudah mengalami sukacita belas kasih Allah, belas kasih Tuhan Yesus yang memulihkan itu, pasti akan rindu selalu berbagi kepada siapapun, kepada orang-orang di sekitarnya. Karena itu, saudara-saudara, renungkanlah belas kasih yang kita perankan, yang kita layankan, yang kita berikan, atau yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan teladanilah belas kasih Kristus yang memulihkan itu. Sekali lagi, renungkan belas kasih yang ada dalam diri kita masing-masing, dan teruslah meneladani belas kasihan Tuhan Yesus. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk terus meneladani belas kasih Yesus yang memulihkan itu. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih Pak Pendeta untuk firman yang sudah boleh ditaburkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang menyertai Pak Pendeta dalam setiap pelayanan dan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara pribadi, silakan menuliskan pokok-pokok doa Bapak Ibu di dalam kolom chat, atau boleh mengirimkan lewat WhatsApp di nomor 0822 1913. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu kidung pujian yang berjudul Ku Diberi Belas Kasihan. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam surga, Tuhan yang setia menyatakan belas kasih-Nya bagi kami, yang senantiasa kami saksikan dan kami alami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kami dimungkinkan ya Tuhan menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini, dimungkinkan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami.
Terlebih kami diberi kesempatan untuk merenungkan akan firman-Mu, menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal kasih-Nya, mengenal kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata, tapi sering kami tidak sadari dalam hidup kami karena berbagai persoalan, berbagai hal yang merintangi kami untuk mengenal lebih dalam. Kiranya Engkau ya Roh Kudus akan menuntun kami untuk terus merenungkan firman-Mu dan kami melakukannya agar kami bersukacita sebagai pelaku firman. Ya Tuhan dalam surga, di kesempatan ini kami datang berdoa, rindu mendoakan orang tua saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup ini, termasuk pergumulan sakit penyakit. Mendoakan mereka agar diberi kekuatan serta pemulihan seperti yang dialami orang tua saudara-saudara kami, Ibu Sarce Ruga, Bapak Daud Pasapan, Nenek Satria yang ada di Rumah Sakit Laki Padada, Bapak Sujono Saranga yang ada di Makassar, Bapak Idi Tondok dan Mama Emon bersama Emon, dan juga Dela yang ada di Malang, Ibu Mariati Parandangi, Ibu dari Bunga Londong. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Biarlah pengharapan kami bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua saudara kami yang bergumul dalam sakit penyakit, tetap kami tertuju kepadamu, sehingga pengharapan yang menguatkan bahwa kami berharap kepada Allah yang berkuasa atas segala hal, termasuk sakit penyakit. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan dalam segala upaya untuk memperoleh pemulihan kesembuhan bagi orang tua saudara-saudara kami ini. Perawatan yang diterima, yang diberikan dari keluarga, dari pihak rumah sakit, makanan, air minum, obat-obat yang dikonsumsi, biarlah semua itu ya Tuhan memberi kekuatan pemulihan bagi orang tua saudara-saudara kami ini. Dan kiranya Tuhan, dalam semuanya itu Engkau menyatakan kehendak-Mu, menyatakan yang terbaik kepada orang tua saudara-saudara kami, baik yang kami sebutkan namanya maupun yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Juga ya Tuhan, pergumulan duka cita kami datang bawa kepadamu bersama dengan keluarga Dr. Jerry atas terpanggilnya orang tua terkasih. Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan yang sejati. Itulah yang menjadi pengharapan kami bersama dengan keluarga yang berduka. Dengan kehadiran-Mu ya Tuhan, dalam berbagai cara-Mu Engkau akan hadir menghibur segenap keluarga dalam duka yang dialami, sehingga dengan iman tetap tertuju terarah kepada Kristus sang kehidupan itu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan yang sementara mengikuti ujian baik di tingkat SD maupun di SMP. Tuhan, berilah semangat, berilah konsentrasi yang baik kepada anak-anak-Mu ya Tuhan dalam mengikuti ujian, sehingga mereka boleh melalui ujian ini dengan baik. Dan biarlah semua itu ya Tuhan akan menjadi evaluasi dalam diri mereka untuk lebih tekun belajar, lebih tekun mencari ilmu untuk masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan seperti janji firman Tuhan. Kami berdoa pula untuk ujian masuk perguruan tinggi yang telah diikuti oleh saudara-saudara kami, anak-anak kami di SMA. Semoga ya Tuhan, apa yang telah mereka lalui akan memberikan suatu hasil yang terbaik, suatu hal yang akan menambah pengalaman, akan menentukan langkah-langkah selanjutnya bagi saudara-saudara kami ini, sehingga mereka akan tetap mengandalkan Tuhan dalam langkah-langkah selanjutnya, terutama Tuhan dalam meniti pendidikan di bangku kuliah. Kami berdoa bagi
para orang tua kami dalam masa lanjut usia mereka, di mana saja mereka berada, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan dengan kehadiran-Mu mereka tetap menikmati sukacita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan biarlah Tuhan kehadiran-Mu akan menolong mereka untuk tetap berdaya guna di masa usia lanjut mereka, dengan menampakkan buah iman mereka kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar mereka, sedapat yang mereka dapat lakukan. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi anak-anak muda-Mu dalam perjuangan hidup mereka, masa muda mereka. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat senantiasa, sehingga masa muda yang dijalani dengan senantiasa mengandalkan hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga terarah kepada rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, sehingga hidup mereka menikmati sukacita karena mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, anak-anak-Mu yang telah Tuhan pakai, kami yang Tuhan pakai dalam melayani pada kesempatan ini, kiranya kami bersukacita bahwa kami dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan melayani di tengah-tengah ladang Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bapa di sorga, kehidupan kami malam ini, bahkan hidup yang Tuhan masih karuniakan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan kami terus mengandalkan Engkau, dan dengan percaya kami berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Ini kami ya Tuhan yang datang kepada-Mu membawa syafaat kami. Tuhan sempurnakanlah menurut apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam semuanya itu. Biarlah Engkau dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaan kita mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kolom chat pada malam hari ini. Selamat malam untuk Bapak Freddy Balak Padang, Ibu Mula Tiranda, Ibu Esther Parimpung, Jessica Ristin, Yosepin Biu, Ibu Sarce Ruga, Bapak Julise Napitupulu, Ibu Delviana Meliani Balik, Ibu Bertin Gasong, Ibu Rio Rita Pakan, Ibu Natalia Kariman, Ibu Nelly Paliling, Bapak Niko Palinggi, Bapak Ayensius Pasapan, Ibu Siani Buktu, Ibu Seru Pasinggi, Bapak Arif, Ibu Kristina Maroko, Ibu Dina Parapak, Bapak Markus Tangga Salubongga, Bapak Freddy Arif, Ibu Adriati Ariana Toban, Bapak Agus Ruga, Ibu Ripka Subjono, Ibu Yuli Tandilakbi, Ivana Julia, Bro HP, Sarce Palangiran, Bapak Asna Ujun, Ibu Mariati Parandangi, Tia Keti, Nadila Gesela, Asmin Rante. Ada yang menyapa kami di dalam nomor hotline, Ibu Sarce Manganan, Bapak Elifas Bunga, dan Bunga Londong. Selamat malam semuanya, terima kasih, dan tetap nantikan Lentera Malam yang hadir secara live setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7:30 malam. Dan terima kasih sekali lagi Pak Pendeta untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih buat Julia dan Ella untuk pelayanannya pada malam hari ini. Terima kasih untuk tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih untuk kedua pendeta dari Jemaat Rantepao beserta dengan segenap majelis Jemaat Rantepao. Sampai bertemu hari Jumat. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus menjaga kita semua. Satu lagu penutup dengan judul Kasih Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudera, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti